Terima kasih Bu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala BKPDM, yang saya hormati Bapak Direktur PAI, Bapak Dr. Kiai M. Munir MA, yang saya hormati Ibu Kapus, kemudian Ibu Kasubdit dan juga Bapak Kasubdit. Izin Pak Heri bisa dibesarkan suaranya Pak? Ya, Agak besar. Oke. yang saya hormati Pak Kanwil, Kabid di Kanwil se-Indonesia beserta Katim, kemudian Bapak Ibu narasumber, Bu Ida, Bapak Ibu semuanya. Izin saya menyampaikan terkait dengan poin-poin perubahan fase F. Ini melanjutkan dari fase yang sebelumnya. Dari yang pertama adalah elemen Al-Quran. Secara umum ada dua hal. Yang pertama adalah kompetensi dan juga dari segi materi. Saya coba membuat pemetaan seperti ini. Untuk kompetensinya yang sebelumnya itu memahami, kemudian untuk yang baru adalah membaca, menghafal, menulis, dan merefleksikan. Kemudian dari segi materi, ini sebagai inspirasi karena seringkali saya ditanya nanti kalau membuat modul ajar atau RPP per kelas, karena biasanya ini Bapak Ibu semuanya ini membuat RPP. Kalau di Jawa Tengah ini sebelum bulan Juni akhir sudah membuat RPP. Jadi ini bisa menjadi inspirasi untuk melihat pembagiannya, meskipun di situ tadi sampaikan tidak harus seperti ini. Ini menjadi inspirasi untuk di kelas 11 atau yang bagian yang pertama dari segi tema itu sama, tidak ada perubahan soal temanya. Kemudian untuk penguatan tadi yang di awal disampaikan oleh Pak Direktur, kemudian Ibu Kasubdit, ini hal yang baru. Artinya bahwa untuk penguatan Al-Quran memang perlu dasar. Apa itu? Yaitu terkait dengan tajwid. Selama ini yang saya amati itu ijtihad masing-masing Bapak Ibu guru. Di SMP ada yang istilahnya mungkin tajwidnya ada yang komplit, ada yang mungkin sebagian dan seterusnya. SMA diulang lagi dan seterusnya. Nah, ini ada pembagian dari fase A sampai F. Untuk fase F ini yaitu mat lazim, mat silah, kemudian mat iwat, mat arid lis sukun, kemudian mat lin. Ini kalau dibagi per semester seperti ini. Kemudian yang berikutnya adalah mat badal, mat tamkin, dan mat farki. Kemudian terakhir di kelas 12 adalah ghorib dan muskilat. Ini bisa menjadi inspirasi terkait dengan tajwidnya ini. Kemudian yang berikutnya untuk elemen akidah sama dengan yang fase E. Untuk kompetensinya ini ada perbedaan, yaitu yang dulunya adalah memahami, sekarang menjadi meyakini dan merefleksikan. Sedangkan untuk materinya itu sama, ini fokusnya adalah syu'abul iman dari kelas 11 sampai di kelas 12. Kemudian di terakhir adalah hubungan iman, Islam, dan ihsan. Ini sama. Jadi perubahannya hanya di kompetensinya untuk elemen akidah. Yang ketiga adalah elemen akhlak. Perbedaannya hanya di bagian kompetensinya, yang sebelumnya memahami, yang sekarang menerapkan. Sedangkan untuk materinya ini sama dari yang sebelumnya, dari penyakit sosial, kemudian adab bermasyarakat, serta etika digital. Itu untuk elemen akhlak. Kemudian untuk elemen fikih, ini perbedaannya ada dua hal. Yang pertama adalah terkait dengan kompetensi.
yaitu perbedaannya kalau yang sebelumnya itu menggunakan kata memahami, yang sekarang menggunakan menerapkan dan merefleksikan. Lanjut di bagian materi, ini yang sebelumnya muamalah yang masih umum, kemudian ini dikonkretkan yang di fase E tadi introducing, pengenalan, sekarang lebih dalam lagi, yaitu terkait dengan ekonomi syariah. Fokusnya adalah lembaga keuangan syariah, yang nanti lebih detail lembaga-lembaga keuangan yang lembaga keuangan syariah. Kemudian juga ada wakaf, ini yaitu perkembangan peran pengelolaan dan aksi nyata wakaf. Jadi memotret terkait dengan perkembangannya, kemudian perannya, potensinya, dan juga pengelolaannya terkait dengan wakaf ini. Kemudian di kelas yang berikutnya itu sama. Lanjut yang terakhir adalah elemen SPI, Sejarah Peradaban Islam. Ini untuk perubahannya ada dua hal, yaitu yang pertama adalah di bagian kompetensi, yang sebelumnya memahami, yang sekarang menjadi merefleksikan. Kemudian untuk yang berikutnya dari segi materinya, ini ada yang sama, kemudian juga dikuatkan, tadi disampaikan oleh Bu Subdit, bahwa di sini fokusnya adalah di bagian fokusnya peran ulama Indonesia yang di situ punya peran tokoh ulama dalam perkembangan peradaban Islam di dunia. Kalau yang sebelumnya itu ada Islam di dunia, yang sekarang ini tokoh-tokohnya adalah fokusnya di Indonesia. Apa tujuannya? Agar anak lebih mengetahui bahwa di Indonesia itu banyak ulama-ulama Indonesia yang mendunia, yang dari segi karyanya itu nggak kalah dengan ulama-ulama dari Timur Tengah. Sehingga ini perlu dikenalkan, sehingga ini ada pemilahan di sini ya, yaitu tokoh ulama Indonesia dalam perkembangan peradaban Islam di dunia sebelum abad ke-19. Ini materinya sama dengan yang sebelumnya, yang tentunya nyambung dengan tadi Pak Taufik ya, yang di elemen SPI, tentu setelahnya ya, dari 17 sampai 19 di situ. Kemudian yang berikutnya adalah setelah abad ke-19 sampai sekarang ini, sehingga nanti anak-anak itu bisa mengetahui lebih banyak lagi ulama-ulama yang baik dari Jawa maupun luar Jawa. Ya, itu. Kemudian yang berikutnya adalah lebih menguatkan terkait dengan merefleksikan peran tokoh ulama dalam perkembangan peradaban Islam di dunia, yang itu sebelumnya, yang sekarang adalah peran organisasi Islam di Indonesia yang berdiri sebelum kemerdekaan. Kalau yang kemarin masih mungkin apa itu masih beberapa, ini kita nanti fokuskan baik yang sebelum kemerdekaan maupun setelah kemerdekaan, sehingga nanti anak mengetahui terkait dengan peran organisasi Islam di Indonesia, baik yang berdiri sebelum kemerdekaan maupun setelah kemerdekaan sampai sekarang. Sehingga nanti anak lebih mengetahui, bisa memahami, dan juga bisa merefleksikan. Saya kira itu, terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Wabarakatuh. Bapak Dr. Heri Nugroho